Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa iman Kristen mengharuskan seseorang meninggalkan rasio dan tanpa berpikir panjang menerima apa yang dikatakan dalam kitab suci. Bagaimana dengan Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, demikian firman Tuhan." Melalui program Sang Pemenang, saya Oti Priambodo bersama dengan Pendeta Eslo Manik akan berbincang tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menggunakan pikiran yang merupakan karunia Allah bagi kita dalam sebuah topik aset mental kita. Bapak Manik, ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, kita diberikan akal budi. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan akal budi itu dengan benar tentunya sebagai orang percaya. Dan bagaimana cara menggunakan pikiran sebagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, baik Pak Oti. Rasul Paulus menggambarkan beberapa orang dikenal sebagai orang-orang yang giat bekerja bagi Allah. Tetapi semangat mereka tidak didasarkan pada pengetahuan. Roma 10 ayat 2. Semangat mereka tidak didasarkan pada pengetahuan dalam bagian ini ya? Ya. Wah, itu maksudnya bagaimana nih Pak Pendeta Manik? Ya, pengetahuan mengharuskan kita untuk menggunakan akal budi ya. Yaitu untuk mencari kebenaran. Nah, orang-orang Yahudi dari sinagoga di Berea itu melakukan hal ini. Nah, ketika itu Injil diberitakan Paulus. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 11-12. Ya. Bahwa mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Artinya begini, bahwa kita tidak bisa menyia-nyiakan akal budi. Bila kita menyia-nyiakan akal budi, itu sesuatu yang mengerikan Pak Oti. Jadi bagaimanapun akal budi itu merupakan pemberian dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, hidup zaman sekarang segala sesuatu serba mudah. Banyak hiburan telah membuat kita menjadi tanggap dari segi budaya ya. Namun sekaligus kita sedang menjadi robot tanpa pengertian yang menyerahkan pikiran kita untuk siapapun yang memiliki jargon menarik dan penyajian cerdik. Ya, begini Pak Pendeta Manik, bagi kita orang Kristen, bagaimana supaya bisa melepaskan diri dari kecenderungan ini tentunya. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari membuat sebuah keputusan berdasarkan sebuah asumsi yang salah? Paling tidak, mengapa kita harus menggunakan akal budi kita? Kita menggunakan akal budi untuk membentuk ide-ide apakah baik atau buruk. Nah, bagaimana dengan iman Kristen ini Bapak Pendeta Manik? Ya, pada saat kita berbicara tentang iman Kristen, kita tidak sedang berbicara tentang satu optimisme yang buta atau sikap berpikir positif, melainkan kepercayaan yang mengandung penalaran. Berarti iman Kristen itu percaya tetapi mengandung sebuah penalaran karena menggunakan juga akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Begitu itu harus diperhatikan itu ya. Nah, pada saat kita ditantang untuk menguji pilihan-pilihan kita, untuk menguji kembali asumsi-asumsi kita, dan untuk berpikir secara berbeda, kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan matang secara intelektual. Nah, coba lihat apa yang disampaikan Rasul Paulus ya. Dia menulis begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Ya Pak ya? Nah, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu di Roma 12 ayat yang kedua ayat 2 ya, betul. Ya. Jadi dosa telah merusak proses berpikir kita Pak Oti. Oh begitu ya. Tetapi dengan mengisi pikiran kita dengan firman Allah, kita dapat belajar untuk berpikir dengan pikiran Allah. Nah itu dia, jadi pikiran Allah ya. Nah, kita baru berpikir dengan pikiran Allah dan memperbaiki setiap pandangan yang tidak rasional dan tidak sehat. Nah, misalnya, ketika Yesus mengajar tentang kekhawatiran, Ia berkata, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, Yesus menekankan bahwa karena Allah menyediakan kebutuhan bagi tanaman, bagi hewan ya. Bagi ciptaan Tuhan. Ya, betul ya. Itu wajar untuk menyimpulkan bahwa ia juga akan menyediakan bagi kita. Nah, hal ini mengharuskan kita untuk menggunakan pikiran. Nah, kembali ke akal budi ya. Pikiran kita dan akal sehat setelah kita menaruhnya di bawah prinsip-prinsip firman-Nya. Ini yang penting, Pak. Ya, jadi akal budi itu harus ditaruh di bawah prinsip-prinsip kendali firman Tuhan. Amin. Gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Pendeta Manik, sebagai orang Kristen kita mencari perspektif atau cara pandang Allah, dan oleh karena itu kita tidak hanya peduli dengan aspek-aspek yang kelihatan dan yang bersifat material dalam kehidupan ini. Tepat sekali Pak Oti ya. Karena itu membawa kita ke pertanyaan bagaimana seorang Kristen berpikir. Nah, ada 5 tanda yang membedakan proses pemikiran Kristen. Jadi ini berbeda dengan yang lainnya. Jadi khusus untuk orang Kristen, dia memiliki tanda-tanda mengenai bagaimana dia berpikir. Jadi yang pertama, itu? Ya pasti berpikir secara rohani ya. Yang pertama berpikir secara rohani. Yaitu memiliki cara pandang kekal, abadi gitu ya. Sifatnya supranatural begitu ya. Ya, yang adikodrati ya. Kita menyikapi peristiwa yang terjadi di dalam hidup berada dalam tangan pemeliharaan Allah. Begitu. Saat masalah terjadi, doa adalah sumber yang mengubah hidup. Karena ini bersifat rohani ya. Rohani ya, spiritual ya. Kemudian yang kedua, menyadari kejahatan. Manusia menjadi sangat kejam ya, satu terhadap yang lain. Ini tidak hanya dapat diatasi dengan perilaku yang diperbaiki. Setiap manusia dilahirkan egois dan mementingkan diri sendiri, jelas. Iblis memanfaatkan natur manusia yang jatuh ini untuk menghasilkan kejahatan, Pak Odi. Kemudian yang ketiga, fokus pada kebenaran. Nah, pada umumnya orang begitu nyaman dengan nilai-nilai masyarakat, tempat, dan pemikiran yang bisa diterima oleh umum gitu ya. Nah, sebaliknya kekristenan adalah wahyu Allah dalam Alkitab. Nilai-nilai kebenaran dan fakta-fakta tersebut menyediakan fondasi iman kita dan melampaui semua budaya. Jadi dia di atas budaya, Pak Oti. Karena ini berbicara tentang Alkitab yang diwahyukan oleh Allah ya. Jadi nilai kebenarannya itu standarnya lebih dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di dunia ini, begitu. Di masyarakat ini. Jadi dia di atas gitu ya. Kemudian yang keempat, menerima otoritas. Maksudnya bagaimana nih? Orang-orang Kristen dengan rela berserah kepada kehendak Tuhan kita. Dalam hal ketaatan. Tidak ada istilah pilih-pilih. Oh begitu ya. Jadi dalam hal ketaatan tidak ada istilah pilih. Tidak bisa, firman Tuhan yang berbicara ya kita harus taat. Begitu ya. Kelima, kepedulian terhadap individu. Sebagaimana Yesus peduli dengan semua, demikian juga umatnya harus peduli dengan satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lain. Nah, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita menggunakan akal budi kita untuk membuat pilihan-pilihan yang seimbang. Nah, apa yang harus kita lakukan, Pak Pendeta Manik? Kita kembali. Alkitab berkata. Kembali lalu kepada Alkitab itu otoritas ya. Alkitab berkata. Karena berbicara tentang otoritas ya. Iya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mempertahankan apa yang baik akan membuat kita menjadi orang-orang dengan pandangan positif, Pak Oti. Sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kesehatan fisik dan emosi itu saling terhubung satu dengan yang lain. Amsal menyebutkan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat dan bagi obat tulang-tulang. Iya bagi tulang-tulang. Betul. Nah,
Kemudian hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang ya. Betul. Jadi di-compare ya. Ya. Nah, sebuah pendekatan positif terhadap hidup tidak hanya baik untuk kesehatan fisik kita, Ya. tetapi juga kesehatan mental kita. Keberanian, kepercayaan diri, ketekunan, dan semangat itu merupakan pendekatan yang bagus untuk hidup. Ya. Jadi jika kita menginginkan karakteristik-karakteristik ini berada dalam hidup kita, setidaknya ada strategi yang ditawarkan oleh Alkitab untuk pembaharuan mental, Pak. Wah, ternyata ada strategi juga yang punya. diberikan oleh Alkitab. Iya, Nah, semua apa lengkap saja ini, itu. Pak Pendeta Mani? Pertama ya, Ya, tawanlah setiap pikiran. Nah, kita harus berusaha menawan pikiran. menawan ya. Pada saat kita mengisi pikiran kita dengan firman Allah, Roh Kudus akan menunjukkan di mana pikiran kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kedua, lepaskan pikiran yang menghakimi. Mm-mm. Nah, Rasul Paulus menulis, oleh karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Roma 8 ayat 1 ya. Nah, kemudian ketiga, sadarilah bahwa kita tidak berdaya untuk mengubah diri kita sendiri. Tetapi kita dapat berubah melalui kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi selalu connect dengan Tuhan ya. Nah, Filipi 4 ayat 13 itu tertulis demikian ya. Kemudian yang keempat, perbaharui pikiran. Paulus juga menulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada perubahan pikiran ya? Iya, pembaharuan budi ya. Ya. Nah, itu tertulis di Roma 12 ayat 1. Ya. Kemudian kelima, memikirkan hal yang terpuji. Nah, yang terpuji yang baik ya. Sebagaimana Paulus berkata demikian. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Itu Filipi 4 ayat 8. Ya. Itu ditulis Paulus. Jadi yang benar itulah yang harus kita pikirkan. Sesuatu yang bersifat mulia begitu Yang ya. mulia ya. Kalau mau mengubah pikiran ya. Mm-mm. Nah, mengubah pikiran kita tidak akan terjadi dalam semalam, sekejap. Jadi ada proses kalau begitu. Ada proses. Kita akan terus membutuhkan penyesuaian sikap. Tetapi hasilnya sepadan dengan usaha. Ya. Kalau usaha kita kecil, maka hasilnya juga kecil. Ya, berarti ini proses belajar juga ya Pak Pendeta Manik ya. Latihan. Ya. Nah, Melatih belajar, diri ya. melatih diri ya. Nah, jadi jika Anda mengenal Yesus, Anda tidak sendirian dalam pertempuran ini. Karena Ya. kita bertempur terus, Pak. Ya. Nah, dia ingin membantu Anda, membantu kita ya, untuk mengubah pola pikir dan membuat kita melambung ke ketinggian yang luar biasa. Semakin maju ya, Semakin maju ya. berkembang dan semakin baik, semakin berubah sukses, terus ya. sukses Semakin ya. menang juga begitu Amin ya. ya. Jadi kemudian bebas dari pikiran-pikiran negatif. Kemudian apa lagi? Masa lampau. Ya. Masa lampau tentu masa lampau yang negatif ya. Ya, ya. Kalau yang positif ya tidak boleh dilupakan yang positif ya. Ya. Dan beristirahat di hadiratnya. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Terima Pendeta Manik. kasih Pak Oti. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan ini. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.